Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Asola Pontianak. Kali ini saya ingin tunjukin ke teman-teman mengenai Artemia. Artemia ini adalah Artemia yang saya tetaskan dari bubuk ya, bubuk telur. Jadi ketika kita tetaskan, kita siapkan sedikit untuk coba kita besarkan. Nah, airnya sendiri pun menggunakan air bekas dari penetasan Artemia. Jadi kita nggak perlu ukur-ukur lagi. Kalau kita biasa siapkan air garam untuk Artemia dan bisa menetas, nah setelah kita panen Artemianya, kita bisa pakai sisa airnya di sini. Ini usianya mungkin sekitar 1 minggu ya teman-teman ya. Nah, Artemia di sini cuman setiap 2 hari sekali. Setiap kali saya panen Artemia, saya taruh air bekas dari penetasan Artemia. Jadi airnya lama kelamaan terkumpul sampai segini tingginya. Memang perlu beberapa waktu untuk bisa mengumpulkan air sampai sebanyak itu, tapi Artemianya bisa berkembang dengan baik. Dan di sini tidak saya pakai aerator ya teman-teman ya. Bahkan ruangan ini termasuk agak jarang dikenai sinar matahari. Dan teman-teman bisa lihat di usia seminggu ini Artemia masih berenang dengan sehat. Dan untuk makanannya saya menggunakan green water ya teman-teman ya. Jadi green water setiap penambahan air bekas Artemia, air bekas penetasan Artemia, saya tambahkan green water. Dosis dan takaran pun ya secukupnya aja, karena air green water juga tidak merusak media. Mungkin salinitas, tingkat keasinan dari air bisa berubah, tapi karena jumlah green water yang saya tambahkan tidak terlalu banyak, seharusnya tidak terlalu pengaruh. Apalagi setiap 2 hari sekali saya tambahkan air dari bekas penetasan Artemia. Jadi so far inilah ukurannya, sekitar mungkin setengah sampai 1 cm. Ini ada yang panjang ekornya, agak beragam sih teman-teman. Artemia ini ya ukuran segini teman-teman bisa gunakan untuk sebagai pakan juga, pakan dari ikan cupang ya, indukan. Dengan ukuran seperti ini, ikan akan lebih cepat kenyang dan khasiatnya pun tidak kalah dengan Artemia yang baru menetas. Oke. Jadi kalau teman-teman yang terbiasa menetaskan Artemia, jangan lupa sisihkan. Paling teman-teman cuma perlu wadah, yang paling enak dilihat ya akuarium. Kalau nggak ada akuarium pun wadah plastik juga bisa. Akuarium ini menempel di lantai pun tidak bermasalah, jadi suhu tidak terlalu berpengaruh. Kemudian yang pasti teman-teman perlu siapkan air dari bekas panen Artemia, air asinnya ya. Teman-teman kumpulkan selama beberapa hari sehingga sudah cukup untuk ya mungkin segini sudah cukup. Kalau teman-teman punya wadah yang lebih besar ya teman-teman perlu air yang lebih banyak. Tapi di awal mungkin bisa disiasati pakai wadah yang lebih kecil. Kalau teman-teman punya tank seperti ini juga bisa. Kalau ini kan airnya sekali panen mungkin sudah cukup untuk menjadi wadah Artemia. Kemudian saat teman-teman panen, ambillah secukupnya untuk dicoba dikembangbiakkan. Mengenai air hijau, teman-teman bisa dapatkan dari misalnya air cupang yang teman-teman jemur. Lama-kelamaan dia akan muncul lumut. Nah, air hijau itu bisa teman-teman gunakan. Saya pakai sekitar 1 botol di sini. Ini masih sisa sedikit. Ya. Cara pemakaian cukup dituangkan begini aja. Oke. Nah, ini bisa tahan sampai mungkin 2 hari. Meskipun dia keruh, dia tidak merusak air ya. Dan karena ini diletakkan indoor, ya lebih agak aman dari binatang-binatang serangga-serangga yang luar ya.
Ya, paling mungkin ada serangga seperti apa ini, mirip laron ya, tapi juga tidak mengganggu. Mereka mati, nanti akan kita angkat aja. Nah, Artemia ini dia makannya dengan cara menyaring air, sama seperti Daphnia. Mohon dikoreksi kalau salah. Jadi dia tidak butuh makanan yang padat. Kalau teman-teman mau kasih makan ya perlu dicairkan dulu, atau paling gampang ya teman-teman pakai air hijau. Air hijau ini gratis, teman-teman tinggal ambil air bekas ikan, teman-teman jemur, sudah hijau ya teman-teman bisa gunakan. Kalau habis ambil lagi air ikan, jemur lagi, gunakan lagi. Jadi budidaya Artemia ini sangat ekonomis ya, karena kita pakai semua yang bekas. Tanknya bekas tank ikan boleh, kemudian airnya juga air bekas penetasan Artemia. Kemudian Artemianya teman-teman sisihkan sedikit dari yang sudah teman-teman panen. Kemudian makanannya pun dari bekas air ikan cupang. Oke, sekian dulu. Kalau bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya bisa di kolom komentar. Kita berbagi ilmu. Siapa tahu teman-teman bisa menggunakan ini di rumah. Oke. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan dengan semakin banyak subscriber saya akan semakin semangat untuk membagikan informasi-informasi ke teman-teman. Likes juga menentukan kriteria video-video seperti apa yang teman-teman akan tonton. Jadi ketika ada kategori seperti ini, teman-teman akan mendapatkan feed terbaru, mendapatkan informasi terbaru. Oke, salam Asola Pontianak.